Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Vietnam diam-diam akan menaturalisasi pemain setelah kalahan telak dari timnas Malaysia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Vietnam selama ini dikenal vokal menolak tren naturalisasi pemain besar-besaran seperti yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Presiden VFF Tran Quoc Tuan bahkan menegaskan bahwa sepak bola Vietnam akan tetap berpijak pada kekuatan internal. Ia menyatakan bahwa pembinaan akar rumput dan penguatan liga domestik akan tetap jadi prioritas utama. Namun, pernyataan ini terlihat kontras dengan langkah diam-diam mereka yang baru-baru ini terungkap. Media lokal melaporkan bahwa Vietnam ternyata sudah memetakan 100 calon pemain diaspora. Pemain-pemain itu tersebar di Eropa dan Amerika, dan memiliki darah Vietnam dari orang tua atau leluhur mereka. Meski tak mengumumkan secara terbuka, VFF disebutkan telah melakukan identifikasi sejak beberapa tahun lalu. Artinya, Vietnam tidak sepenuhnya menolak naturalisasi, tapi memilih bergerak lebih halus dan selektif. Menurut Tran Quoc Tuan, seleksi akan sangat ketat dan hanya untuk pemain yang benar-benar punya komitmen jangka panjang. Ini menjadi semacam strategi tersembunyi yang tak diakui secara frontal ke publik. Ironisnya, langkah ini terkuak usai Vietnam dibantai 4-0 oleh Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan ini membuat publik mulai mempertanyakan efektivitas pendekatan murni lokal yang selama ini dibanggakan. Di saat negara tetangga memanfaatkan kekuatan diaspora, Vietnam tetap memaksakan filosofi internal. Padahal, Indonesia baru saja menambah 4 pemain keturunan untuk memperkuat skuad di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tekanan hasil di lapangan jelas menjadi ujian besar bagi idealisme sepak bola Vietnam. Dengan 100 nama yang sudah terdata, Vietnam sebenarnya menyimpan potensi kekuatan diaspora yang tak kalah dari Indonesia atau Malaysia. Namun mereka memasang syarat berlapis, tidak cukup hanya berdarah Vietnam, tapi juga harus punya nasionalisme kuat dan siap beradaptasi. Bursa transfer Liga 1 musim 2025 hingga 2026 semakin panas dengan munculnya 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini berstatus tanpa klub. Mereka adalah pemain-pemain yang sebelumnya berkiprah di luar negeri, tapi kini dilepas oleh klub masing-masing. Hal ini membuka peluang besar bagi klub Liga 1 untuk merekrut mereka secara gratis. PSSI melalui Erick Thohir juga telah memberi sinyal positif soal kehadiran para pemain ini di kompetisi lokal. Bahkan pelatih kawakan Rahmat Darmawan menyarankan agar pemain-pemain ini pulang ke Indonesia jika tak dapat menit bermain di Eropa. Salah satu nama paling menonjol adalah Shane Patinama, yang dilepas oleh Kasiupen meski kontraknya masih tersisa semusim. Patinama kini dikaitkan dengan 2 klub, Bayangkara FC yang baru promosi ke Liga 1, dan Buriram United dari Thailand. Lalu ada Justin Hubner, ex-Wolverhampton Wanderers yang masih bungkam soal masa depannya. Meski menolak Liga 1 dalam waktu dekat, nama Hubner justru dikaitkan dengan Bali United, apalagi mereka kini diasuh pelatih asal Belanda, Johnny Jensen. Tom Hai juga jadi incaran banyak klub top setelah menolak perpanjangan kontrak bersama Almere City. Gelandang elegan ini dikabarkan diminati Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Dewa United. Lalu ada Rafael Struijk yang dilepas Brisbane Roar dan disebut dekat dengan Persija karena hubungan kedua klub yang bersaudara. Struijk sempat absen panjang dari skuad sejak Maret, membuat karirnya terkatung-katung hingga saat ini. Jordi Amat menjadi pemain paling senior di antara nama-nama tersebut. Setelah 3 musim membela Johor Darul Ta'zim, ia kini dikaitkan dengan Persib Bandung yang tengah krisis bek tengah. Terakhir, Nathan Chuaon yang baru saja dilepas Swansea City juga berstatus bebas transfer. Bek kiri itu kini dikaitkan dengan PSM Makassar dan Dewa United. Spekulasi kepindahan Jai Itzes ke Udinese semakin menguat usai klub tersebut resmi melepas bek andalan mereka Jaka Bijol. Pemain asal Slovenia itu memilih hijrah ke Leeds United di Liga Inggris, membuka satu slot penting di jantung pertahanan Udinese. Kepindahan Bijol juga menandai perubahan besar dalam strategi pertahanan klub asal Italia tersebut. Menurut laporan media lokal Messaggero Veneto, Bijol akan diumumkan sebagai pemain Leeds pada akhir Juni 2025. Pemain 26 tahun ini sebelumnya juga diminati klub besar seperti Newcastle dan Fenerbahce. Pihak Udinese kini bergerak cepat mencari pengganti yang sepadan, dan nama Jai Itzes langsung mencuat ke permukaan. Bek naturalisasi Indonesia itu tampil impresif bersama Venezia meski timnya terdegradasi dari Serie A. Itzes dinilai punya kualitas yang cocok dengan gaya bermain defensif Serie A dan punya keunggulan dalam duel udara serta distribusi bola.
Venezia dikabarkan siap melepasnya jika ada tawaran yang cocok. Saat ini, harga yang disodorkan Udinese berkisar 6 juta euro atau sekitar 112 miliar rupiah. Kendati Udinese menjadi yang paling serius, dua klub lain yaitu Bologna dan Fiorentina juga ikut memantau situasi Jai Idzes. Namun, laporan yang sama menyebut bahwa Udinese sudah lebih dulu memasukkan nama Idzes dalam skema tim musim depan. Klub ini berencana membentuk lini belakang baru bersama Omar Solet dan Nicolo Bertola. Proyeksi ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Idzes di mata manajemen. Jika negosiasi berjalan mulus, ini akan menjadi lompatan besar dalam karir Jai Idzes. Bagi sepak bola Indonesia, potensi transfer ini merupakan pencapaian luar biasa. Jai Idzes bisa menjadi pemain pertama dari skuad Garuda yang bermain secara reguler di klub Serie A ternama. Meskipun masih ada persaingan dari klub lain, posisi Udinese sebagai klub yang baru saja kehilangan bek inti memberi sinyal kuat bahwa kesepakatan bisa terjadi. Kabar mengejutkan datang dari Nathan Chuaon, bek timnas Indonesia yang baru saja berstatus tanpa klub. Swansea City resmi memutus kontraknya meskipun ia masih terikat hingga 2026. Keputusan ini mengejutkan publik karena Nathan baru bergabung dari klub Belanda, Excelsior, pada musim panas 2023. Sayangnya, performanya di Inggris tidak mampu memikat kepercayaan pelatih. Selama 2 musim, ia hanya tampil 3 kali, 2 diantaranya di ajang Carabao Cup dan 1 penampilan di Championship. Lebih ironis lagi, di kompetisi utama Championship, Nathan hanya diberi waktu bermain 2 menit. Situasi ini membuat posisinya semakin terpinggirkan di skuad utama Swansea. Setelah pemutusan kontrak secara resmi, Nathan kini berstatus sebagai free agent. Kondisi ini memunculkan spekulasi soal masa depan karirnya, termasuk kemungkinan bermain di Liga 1 Indonesia. Publik tanah air langsung heboh, apalagi mengingat status Nathan sebagai pemain naturalisasi timnas. Namun, Nathan memberi sinyal bahwa ia belum tertarik langsung terjun ke Liga 1. Dalam wawancara yang dikutip dari akun Instagram Tribun Persebaya, Nathan menyebut kemungkinan baru akan bermain di Indonesia jika usianya sudah lebih tua. Meski begitu, ia secara gamblang mengungkapkan klub Indonesia mana yang akan ia tuju jika kembali ke tanah kelahirannya. Bukan Persib Bandung atau Persija Jakarta, 2 raksasa Liga 1 yang biasanya jadi magnet utama pemain besar. Pilihan Nathan justru jatuh kepada klub kebanggaan Kota Pahlawan, Persebaya Surabaya. Alasannya sederhana tapi sangat kuat, basis supporter. Nathan mengakui bahwa Persebaya memiliki jumlah pendukung yang besar dan fanatik, yang menjadi daya tarik tersendiri baginya. Pernyataan itu pun langsung membuat geger kalangan bonek, yang sangat berharap Nathan benar-benar bergabung di masa depan. Dengan kualitas internasional yang ia miliki, kehadiran Nathan diyakini bisa memperkuat lini pertahanan Persebaya. Mads Hilger kembali jadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025 meski performanya di timnas Indonesia dinilai kurang maksimal. Bek tengah kelahiran Belanda itu masih terikat kontrak dengan FC Twente hingga 2026, namun sinyal kepergian mulai menguat. Dalam wawancara terbaru, Hilger mengaku sudah siap mencari tantangan baru setelah 14 tahun bersama klub. Ucapan ini langsung memicu spekulasi soal klub mana yang akan jadi pelabuhan barunya. Terlebih lagi, musim 2024-2025 bukan musim yang baik baginya karena kerap dilanda cedera. Meski sering cedera dan tak tampil menonjol di timnas Indonesia, media lokal Belanda, Twente Insight, tetap membela Hilger. Mereka menyebut Hilger tetap punya nilai tinggi karena pengalamannya di Eredivisie sejak debut pada 2021. Menurut mereka, meski bukan pemain inti yang tak tergantikan, Hilger tetap memiliki kualitas sebagai bek modern. Bahkan disebut-sebut bahwa performa awalnya sempat membuat Feyenoord tertarik di tahun 2022. Sayangnya, saat itu Hilger memilih bertahan dan memperpanjang kontraknya. Kini, FC Twente berada dalam posisi dilematis. Jika tidak segera menjual Hilger di musim panas ini, maka klub berisiko kehilangannya secara gratis di musim panas 2026. Mulai Januari 2026, Hilger bebas bernegosiasi dengan klub lain tanpa harus menunggu izin dari Twente. Dengan latar belakang itu, manajemen klub diprediksi akan membuka pintu negosiasi pada musim panas ini. Meskipun belum ada klub yang secara resmi mengajukan tawaran, spekulasi mulai bermunculan di media. Hilger dianggap sebagai bek yang punya kelebihan dalam membangun serangan dari lini belakang, serta kematangan dalam bermain di usia muda. Meski penampilannya bersama timnas Indonesia belum memuaskan publik, pengalamannya di Eredivisie tetap jadi nilai plus.